untuk Kabupaten Sedang Beragai, situasi dari kondisi terkait COVID-19 bahwa telah terjadi penambahan kasus positif COVID-19 dari yang sebelumnya ada 25 kasus sampai dengan hari ini ada penambahan 5 kasus. Berarti ada 30 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sedang Beragai per hari ini. Boleh dijelaskan nggak Pak? Kemudian teman-teman aja. Ya, 5 kasus baru COVID-19 di Kabupaten Sedang Beragai itu dapat saya jelaskan. Yang pertama, inisial NH, seorang perempuan usia 36 tahun. Alamat ini di Kecamatan Tebing Sabanda. Pekerjaan ini ikut orang tuanya. Ini NH ini adalah hasil tracing kontak dari kedua orang tuanya yang sudah positif beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, inisial AT, seorang laki-laki umur 41 tahun, alamat Kecamatan Sebambang. Pekerjaan sehari-hari adalah seorang wira swasta. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan upaya-upaya untuk rujuk ke rumah sakit rujukan di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, atas inisial HJI, seorang laki-laki usia 30 tahun, alamat Kecamatan Serampa. Pekerjaan sehari-hari adalah karyawan atau office boy sebuah bank di Kecamatan Tulungagung. Ini hasil tracing dari karyawan atau pegawai bank tersebut yang suaminya positif COVID-19 dan sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ini hasil tracing kontak dari istri dari suami yang meninggal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, atas inisial FE, seorang perempuan usia 40 tahun, alamat Kecamatan Sipispis. Pekerjaan sehari-hari adalah pegawai negeri sipil, dinas atau bekerja di salah satu puskesmas ya, di Kabupaten Sedang Beragai. Ini adalah hasil tracing kontak dari seorang dokter gigi yang telah dinyatakan positif beberapa hari yang lalu. Ini tracing kontak dari dokter gigi yang bertugas di puskesmas tersebut. Kemudian yang selanjutnya, seorang laki-laki inisial MH, usia 30 tahun, alamat Kecamatan Sebambang. Seorang PNS juga di tempat yang sama, di puskesmas yang sama dengan inisial FE tadi di Kabupaten Sedang Beragai. Ini juga hasil tracing kontak dari seorang dokter gigi yang sudah dinyatakan positif COVID-19 sebelumnya. Kelima orang ini saya jelaskan bahwasanya kondisi kelima orang ini adalah dalam keadaan sehat-sehat atau bisa kita sebut orang tanpa gejala, namun mempunyai virus di dalam tubuhnya positif COVID-19, dan kelima orang ini sedang dipersiapkan untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan di Provinsi Sumatera Utara. Jadi keseluruhan
keseluruhan warga Kabupaten Sedang Bedagai yang positif COVID-19 itu ada 30 kasus sampai dengan saat ini. 30 kasus itu 1 orang telah meninggal dunia, 14 orang sembuh dari COVID-19 dan 15 orang atau 15 kasus itu sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit rujukan dalam rangka isolasi untuk kesembuhan yang bersangkutan. Himbauan kepada seluruh warga masyarakat kita Kabupaten Sedang Bedagai agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Lakukanlah aktivitas tetap berpedoman kepada disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Jaga jarak aman kita 1 sampai 2 meter. Dan jangan menganggap COVID-19 ini adalah suatu aib, dan kita harus mau membuka diri kalau kita ada indikasi tertular COVID-19, ini segeralah melapor kepada petugas medis atau petugas kesehatan setempat untuk dilakukan upaya-upaya kesehatan kepada yang bersangkutan, edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan. Saya pikir itu. Pak, terkait penambahan 5 kasus ini, sekarang status Kabupaten Sapi masuk zona mana, Pak? Nah, terkait status berdasarkan rilis per 12 Juli 2020 dari sistem covid19.go.id, peta risiko yang dikeluarkan oleh gugus tugas nasional, ada di situ skor-skor, ada indikator untuk menetapkan skor-skor kabupaten atau kota itu berada dalam zona mana. Per tanggal 12 Juli yang lalu, Sedang Bedagai ini berada pada zona orange. Zona orange itu adalah zona 1 tingkat di bawah zona merah. Zona orange ini adalah risiko penyebaran virus tinggi, namun dia tak terkendali, tapi masih dapat dilakukan lokalisir terhadap penyebaran virus tersebut. Dia ada 4 zona, ada yang tidak terdampak itu zona hijau, kemudian di atas zona hijau ada zona kuning. Zona kuning ini ada penyebaran virus. Di situ kemudian ada zona orange, itu di atas zona kuning, orange ada penyebaran virus dan tak terkendali. Kemudian ada zona merah yang paling belum dapat dikendalikan. Virus itu belum dapat dikendalikan. Kita berada pada zona orange. Dan perkembangan ini akan dirilis seminggu sekali oleh gugus tugas nasional. Jadi kalau tanggal 12 kemarin kita dirilis, nanti dan 2 hari ke depan tanggal 19 akan ada rilis kemudian untuk penetapan zona-zona ini. Itu dari info COVID di web covid19.go.id, peta risiko. Itu bisa dibuka. Pak, terkait tadi ada pegawai puskesmas dan bank yang positif, apakah ada penanganan khusus kah? Apakah ditutup atau gimana? Kalau untuk puskesmas, ini pikirkan penanganannya oleh dinas kesehatan atau gugus tugas, barangkali akan dilakukan upaya-upaya penyemprotan yang pertama desinfektan ke puskesmas atau tempat kerja yang bersangkutan, kemudian memberikan edukasi kepada
tempat-tempat kerja itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Berarti kan itu Tetap beraktivitas normal, mereka melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan selalu. Namun orang yang terpapar tadi dilakukan isolasi intensif di rumah sakit rujukan. Oke.